Shalom, kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti ibadah Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 HKBP Resort Metro. Marilah kita mempersiapkan diri kita, marilah kita mulai acara ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan
puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 3. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya yang seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu berulang kali angkat, oleh sayap-Nya terlindung. Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan untuk minggu kita pada hari ini. Hukum Taurat ke-8 dan artinya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Meski telah
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk pengakuan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang maha kuasa dan pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan akan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3 dan ayat 5. Terkapar dalam dosanya. epistel untuk minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 dimulai ayat 15
sampai ayat yang ke-21. Marilah kita baca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Marilah kita bersama-sama ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pembacaan warta jemaat. Marilah kita lihat warta jemaat yang ada pada masing-masing di rumah. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Jubilate. Topik minggu, bersorak-sorailah kepada Allah. Marilah kita menggumuli dan menghidupi topik minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, doa syafaat. Yang kita doakan yaitu doa syafaat agar wabah pandemi COVID-19 cepat berlalu, negara dan bangsa serta jemaat. Demikian warta jemaat. Kami persilakan doa syafaat dari seorang anggota atau parhalado. Marilah kita bersatu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sangat memberikan kasih-Mu, memberikan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini dalam Minggu Jubilate sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang maha kudus itu. Tuhan, kami memohon kepadamu karena kami tahu kami jemaat HKBP Metro, Resort Metro, sangat mendambakan kesehatan karena di negara kami ini sangat terhalang oleh virus corona yang sebagai pandemik di negara kami ini. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kepada kami selalu ketabahan, berikanlah kepada kami selalu tahu memohon kepadamu, mengucap syukur kepadamu, supaya Engkau selalu memberikan kepada bangsa kami kesehatan, menjauhkan wabah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami, karena kami sangat ingin bersekutu denganmu Tuhan. Ingin kami bersekutu di gerejamu, di HKBP Metro, Resort Metro ini. Tuhan yang maha baik, kepada warga jemaat HKBP Metro di mana saja berada, Engkaulah yang menjaganya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan supaya mereka kuat jasmani dan rohani, supaya kuat mereka di dalam menjalani wabah corona ini Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, karena banyak terdampak dari COVID-19 ini. Banyak yang tidak bisa bekerja, baik itu di dalam pekerjaannya di kantor maupun di masyarakat. Sehingga dengan itu Tuhan, kami pimpinlah supaya kami selalu berbuat yang terbaik untuk sesama kami, warga jemaat HKBP Metro ini. Kami akan memberikan hati dan segenap jiwa kami untuk saling berbantu, bertolong-tolongan. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan
kepada pimpinan jemaat kami untuk membuka posko COVID-19 yang membantu warga jemaat kami Tuhan yang terdampak dari COVID-19 ini. Kami bisa memberikan yang terbaik, bertolong-tolongan dengan sesama kami. Tuhan, bangsa dan negara kami juga Engkau bantulah Tuhan, baik dari pemerintahan yang pusat maupun pemerintahan di daerah. Bahkan dampak corona ini Tuhan sangat sistematik, dan negara kami sebagian provinsi telah membuat pembatasan sosial berskala besar untuk bisa memperkecil ruang gerak sesama rakyat yang kecil maupun yang menengah maupun rakyat yang berada, mereka saling membantu. Karena akibat pembatasan sosial berskala besar ini, banyak yang ekonomi kecil tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga pemerintah kami menyarankan untuk selalu berada di rumah saja. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami selalu disiplin. Bangsa kami, rakyat Indonesia ini disiplin menjaga diri, baik social distancing maupun physical distancing, supaya segera memutus wabah corona ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang membantu dan memimpin pemerintah kami dari pusat sampai di daerah ini, supaya bisa memikirkan, membantu kami warga masyarakat yang terdampak tersebut bisa saling bertolong-tolongan dan bisa memikirkan bagaimana wabah corona ini bisa jauh dari negara kami ini. Kasihanilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa dan mau menjauhkan segala wabah corona ini dari negara kami maupun dari seluruh dunia. Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah yang selalu harapan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta resort kami yang akan menyampaikan firman-Mu di Minggu Jubilate ini. Tuhanlah yang memberikan kemampuan dan Tuhanlah yang memimpin pendeta kami di dalam menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu itu, supaya kami warga jemaat, walaupun kami mendengarnya dari gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, maupun dari rumah kami masing-masing, biarlah itu menjadi berkat dan kemuliaan kepada Tuhan, berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpinlah kami selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 299 sambil mengumpulkan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada Minggu Jubilate hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan 36. Kita memperhatikannya, demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang mengasihi Kristus dan dikasihi Kristus, ada banyak alasan orang mengapa orang bersukacita dan bersorak-sorai. Salah satu di antara alasan itu adalah karena seseorang itu mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia cita-citakan. Demikian juga yang dialami oleh orang Israel pada zaman Raja Daud, di mana Daud berhasil mengalahkan orang-orang Filistin. Dan Tuhan membuat Daud menjadi raja atas Israel. Sukacita orang Israel ini semakin sempurna karena ketika itu tabut perjanjian, yaitu simbol kehadiran Allah yang berisikan 2 loh batu, telah dapat diambil kembali dan dibawa ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Israel. Itu diambil dari Kiryat Yearim yang telah lama tersimpan 20 tahun. Tadinya itu diambil oleh orang Filistin, lalu dalam proses pengambilan itu banyak hal-hal yang ajaib mereka lihat, sepertinya Tuhan membuat banyak keajaiban yang membuat mereka gusar, sehingga tabut itu dikembalikan. Dan proses pengambilan tabut perjanjian ini memang menjadi sejarah yang tidak terlupakan oleh orang Israel. Nanti kita bisa baca, kita lihat di pasal 15 sampai 16. Karena penuh dengan keajaiban Tuhan. Dan proses itu yang mereka syukuri, proses itu yang mereka sorak-soraikan sebagai kasih Tuhan yang luar biasa.
Rasa syukur itulah yang diungkapkan Daud dan bangsa Israel dalam teks khotbah ini. Dan pujian ini juga menjadi mazmur, dan ini bisa dilihat paralelnya dalam Mazmur 106 ayat 1, ayat 47 dan 48. Di mana mazmur ini menjadi hal yang luar biasa karena memang melibatkan alat penciptaan Tuhan. Mereka bergembira dengan mengajak ciptaan Tuhan sebagai ungkapan betapa besarnya, betapa dahsyatnya Tuhan melepaskan Israel dari tangan musuh, yaitu bangsa Filistin yang lebih banyak jumlahnya dari pasukan Israel. Ungkapan sukacita ini adalah beralasan karena kebaikan Allah semata, karena kasih Allah semata, karena dalam sejarah keselamatan Israel nampak kasih Allah itu. Itu sebabnya mereka mengingat-ingat kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, dan mereka mengingat kekudusan Allah yang tampak dalam tabut perjanjian itu. Syukur inilah yang dirayakan dengan membawa korban syukur kepada Allah. Oleh karenanya nyanyian syukur Daud ini hendak kita renungkan dan kita mau dapatkan pelajaran yang berharga. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, seluruh ciptaan tadi turut bersorak-sorai sebagai tanda bahwa kita dan ciptaan lainnya ternyata tidak terpisahkan. Kita sama-sama ciptaan Allah. Seluruh semesta dipanggil untuk menyaksikan bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup dan berkuasa. Semua makhluk memproklamasikan kemuliaannya. Keagungan Tuhan ini nampak nyata dalam diri Yesus. Tentu kita ingat lagu Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus, apa yang indah dalam dunia ini tampak dalam dirimu. Yesus yang telah menjadi manusia datang dari sorga untuk menggapai manusia yang telah jatuh. Untuk mengangkat manusia berdosa dari lumpur dosa dan memberikan dirinya. Yesus sendiri memberikan dirinya menjadi keselamatan kita. Tidak heran jika semua bangsa yang percaya kepadanya dilimpahi sukacita yang luar biasa. Kita telah mengalami kebaikannya pada masa lalu kita. Mari kita ingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam sejarah hidup kita. Mungkin kita hampir lupa betapa lebih banyaknya kasih setianya yang kita terima dibanding penderitaan yang kita alami sekarang karena COVID-19 yang hanya baru berlangsung 2 bulan. Kita harus sadar bahwa karena kasih-Nya saja kita masih dijagai dan dilimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih hidup. Dan hidup itu adalah anugerah. Hidup karena adalah anugerah maka harus disyukuri. Firman ini mengajak kita untuk mengingat perbuatan Allah yang ajaib dalam sejarah hidup kita. Sehingga hal itulah yang mendorong kita sadar untuk bersyukur. Mendorong kita semakin melihat kebaikan Allah sehingga kita bersukacita dan kita yakin bahwa Tuhan memberikan kepastian bahwa Ia berjalan di depan kita melewati segala ancaman,
tantangan, dan masalah. Atau orang sering mengatakan ATM. Ancaman, tantangan, dan masalah. Dan kita membutuhkan Tuhan sebagai pemberi ketenangan. Tuhan sebagai pemberi kemenangan untuk menghadapi ATM itu. Oleh karenanya, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, dalam segala kondisi, dalam segala situasi yang terburuk sekalipun, kita harus tetap dapat menemukan hal yang patut kita syukuri. Seperti pernah dikatakan seseorang, jika kamu tak dapat bersyukur atas apa yang terjadi, syukurilah atas apa yang tidak terjadi. Melalui firman ini, orang percaya diingatkan bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang yang penuh syukur. Allah menginginkan kita orang yang penuh sukacita. Sehingga hidup kita senantiasa bersukacita. Di dalam Yesus yang adalah pencipta, yang adalah maha tahu, maha kuasa, dan penuh kebaikan. Allah menginginkan kita mengembangkan sikap bersyukur kepada Allah secara terus-menerus hingga menjadi napas kehidupan. Dengan kata lain, saudara-saudara, bersyukur itu kalau orang Amerika bahkan merayakannya dengan Thanksgiving. Bersyukur adalah Thanksgiving. Seharusnya juga itu menjadi gaya hidup orang yang berterima kasih atau thanks living. Jadi ada Thanksgiving kemudian dilanjutkan oleh thanks living. Kiranya Tuhan menguatkan kita sehingga hidup kita senantiasa bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan karena Ia baik. Amin, kita berdoa. Pujian syukur sukacita kami yang dalam kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Engkau begitu baik menjagai dan memelihara hidup kami serta melimpahkan rahmat-Mu. Ya Tuhan, tak terhitung rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Biarlah sukacita kami disempurnakan oleh firman-Mu yang telah kami dengar. Sehingga hidup kami penuh syukur dan terima kasih kepadamu. Dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Bapa, kiranya Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami sehingga kami penuh sukacita menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan, terutama pada masa-masa yang mencekam bagi kami karena wabah yang menimpa negeri kami. Tuhan kasihani kami, penuhi hidup kami dengan sukacita sehingga kami semakin bersyukur atas hidup yang Kau berikan kepada kami. Kasihani kami ya Allah Bapa, kuatkan iman kami, tambahkan sukacita bagi kami serta pengharapan. Berkati kami semuanya dan ampuni kiranya kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus kami bersyukur berterima kasih. Amin. Baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita mengucap syukur dengan nyanyian itu dan memberikan persembahan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 395. Alangkah sukacita
Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Shalom. Selamat hari Minggu. Jubilate, bersukacita dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Amin.